Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Febrianti dari kelas Sosiologi 2C akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang berjudul Integrasi Bagi Bangsa Indonesia. Sebuah negara atau bangsa akan selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya, agar memiliki rasa persatuan, juga kehendak untuk bersatu, dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan bangsanya itu sendiri. Negara atau bangsa akan membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Integrasi nasional ini merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat atau sehingga menjadi satu nation atau satu bangsa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pun, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun sejarah perkembangan integrasi di Indonesia ini, yaitu pertama ada model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua ada model integrasi kolonial, yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit berbentuk kemaharajaan atau dengan struktur konsentris. Wilayahnya itu mencakup tiga. Yang pertama ada Nagaragung, yaitu wilayah inti, contohnya Jawa dan Madura, yang diperintah langsung oleh rajanya. Yang kedua ada mancanegara dan pasisiran, yaitu kerajaan-kerajaan otonom yang ada di luar Jawa. Dan yang terakhir, tanah sabrang, yaitu negara sahabat seperti Kamboja, Thailand, yang menjalin hubungan diplomatik dan dagang. Karakteristiknya itu bersifat longgar, lebih pada pengaruh politik dibanding pengaruh politik dan ekonominya, bukan penaklukan mutlak gitu. Kedua itu ada model integrasi kolonial, yaitu pemerintah Hindia Belanda dari Sabang hingga Merauke gitu. Cara integrasinya itu ada penguasaan maritim dan birokrasi kolonial, juga pegawai Belandanya dan pribumi itu tidak terhubung dengan rakyat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan kesetiaan tunggal pada Belanda, bukan menyatukan keragaman bangsa. Itu memiliki kelemahan juga, jadi tidak ada dukungan massanya, itu hanya kepentingan penjajah saja. Ketiga itu model integrasi nasional Indonesia, yang dilatar belakangi muncul dari kesadaran berbangsa akibat pendidikan itu politik etis, juga pergerakan organisasi seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, yang akan memupuk nasionalismenya. Adapun tahapan integrasi nasionalnya itu ada pada masa perintis pada tahun 1908, yang dimulai dengan Budi Utomo. Contohnya itu pada tahun 20 Mei 1908 dan Hari Kebangkitan Nasional. Lalu ada masa penegas pada tahun 1928, yaitu adanya Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober, yang menegaskan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Dan terakhir ada masa pendobrak, yaitu pada tahun 1945 hingga sekarang, yaitu adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menjadi dasar integrasi bangsa. Adapun jenis-jenis integrasi, yang pertama ada integrasi bangsa, yang menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Kedua itu ada integrasi wilayah, yang menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok, yaitu kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi nilai, yang menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara ketertiban sosial. Yang keempat itu ada integrasi elit massa, menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintahnya, yang mendekatkan perbedaan-perbedaan yang mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Dan yang terakhir itu ada integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif, yang menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Oke, pada aspek integrasi politik ini termasuk pada vertikal dan horizontal. Nah, dimensi vertikal dan horizontal ini apa? Yaitu kalau vertikal itu untuk menjembatani hubungan antara elit politik atau si penguasa dan massa, yaitu rakyatnya, yang bertujuan untuk apa? Untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya. Lalu kalau horizontal itu menyangkut hubungan dengan antar daerahnya. Itu selain antar daerah, ada suku, agama, dan golongan, yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah adanya konflik. Lalu yang kedua itu kan integrasi ekonomi. Nah, integrasi ekonomi itu akan saling ketergantungan antar wilayahnya, yaitu kayak simbiosis mutualisme gitu. Jadi daerah-daerah yang bekerja sama dan memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya, seperti adanya pendistribusian bahan pangan, juga perdagangan antar pulau.
Lalu dapat penghapusan hambatan ekonomi dengan cara menghilangkan peraturan, norma, dan prosedur yang akan menghambat hubungan ekonomi tersebut. Juga membantu aturan bersama untuk menciptakan keterpaduan ekonomi nasional. Lalu yang ketiga itu adanya integrasi sosial budaya, yaitu apa? Proses penyesuaian dan penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat seperti mulai dari suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat yang akan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Itu. Ciri-cirinya itu seperti apa? Nanti akan terciptanya toleransi, terus ada munculnya identitas bersama dengan akan bersedia gitu, siap untuk bersatu gitu demi kebaikan bangsa itu sendiri. Ya, yang selanjutnya itu adanya pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi, yaitu adanya pendekatan tertentu. Yang pertama itu adanya ancaman dari luar, yaitu contohnya jika ada penjajah dari luar itu. Nah, masyarakat atau bangsa itu akan bersatu gitu untuk melawan penjajah tersebut. Entah itu adanya perbedaan suku, agama maupun yang lainnya untuk bisa bersama memperkuat rasa solidaritas nasionalnya gitu. Lalu yang kedua itu ada gaya politik kepemimpinan, yakni pemimpin yang karismatik, lalu dicintai rakyatnya dan mampu untuk menyatukan bangsa yang terpecah gitu. Kepemimpinan yang kuat tersebut akan sangat berperan dalam membangun integrasi. Lalu yang ketiga itu kekuatan lembaga-lembaga politik, itu lembaga yang efektif gitu, seperti birokrasi yang bagus, yang baik dalam pengembangan integrasi di wilayah atau negaranya tersebut yang akan menjadi alat pemersatu gitu. Sistem pelayanan yang baik pun atau sistem yang merata gitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara itu sendiri. Dengan birokrasi yang terpadu akan mendorong kesatuan dalam keragaman yang ada gitu. Lalu ideologi nasional. Ideologi nasional ini yaitu seperti Pancasila yang akan menjadi perekat bangsa. Nilai-nilai yang ada, contohnya nilai-nilai yang disepakati gitu, akan memperkuat si integrasi lokal dan nasionalnya tersebut. Dengan itu, tanpa adanya kesepakatan ideologis, integrasi nasional pun akan terpecah belah gitu. Lalu yang terakhir ada kesempatan pembangunan ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi secara adil gitu, merata, dan itu akan memperkuat persatuan gitu. Nah, jika ada ketimpangan ekonomi, ini akan menjadi pemicu disintegrasi. Contohnya adanya gerakan separatisme gitu. Dengan kesejahteraan yang merata akan mendorong masyarakat menjadi sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh gitu. Jadi integrasi nasional ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut gitu, sehingga dengan pemicu tersebut akan menjadikan itu menumbuhkan rasa integrasi nasional bagi bangsa itu sendiri gitu. Jadi pada intinya mengapa kita harus gitu perlu untuk menciptakan sebuah integrasi tersebut. Jadi integrasi bangsa ini akan selalu diperlukan dan akan selalu berguna untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, juga menguatkan identitas nasional dan membangun persatuan bangsa yang baik gitu. Meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, juga kita mengakui kenyataannya bahwa kita adalah semua satu. Jadi seperti kata pepatah itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu, meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu satu tujuan untuk negara ini gitu. Untuk kemajuan bangsa dan negara ini gitu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.